Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rosi dalam video pembelajaran matematika peminatan. Nah, dalam video sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang perbandingan dalam bentuk vektor. Nah, untuk video pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang pembagian dalam bentuk koordinat. Saya langsung menggunakan satu contoh soal. Diketahui koordinat A ini terletak pada ruang dimensi 3 ya, sehingga XA, YA, ZA. Dan koordinat B, XB, YB, ZB. Titik C berada pada ruas garis AP dengan AC sama dengan M dan CB adalah N. Maka koordinat titik C adalah sebagai berikut. Nah, bedanya sama yang kemarin. Kalau yang kemarin itu yang dicari adalah vektor posisinya. Ya, vektor posisinya. Ini, nah, vektor posisinya. Nah, untuk materi yang hari ini yang dicari adalah titik koordinatnya. Titik koordinatnya. Nah, konsepnya masih sama. Ketika ruas garis AB dengan titik C di antara A dan B, perbandingannya ruas garis AC adalah M, ruas garis CB adalah N, gambarnya sama seperti ini, seperti yang video sebelumnya. Nah, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus untuk mencari vektor posisi C, vektor posisi yang ada di tengah. Ini ya, masih ingat kemarin? Panjang yang kanan dikali vektor kiri ditambah panjang kiri dikali vektor kanan dibagi panjang kiri tambah panjang kanan ya. NA ditambah MB dibagi M plus N. Oke, rumusnya kan ini. Nah, koordinat titik A itu sendiri ditarik dari titik pusat O. OA, ruas garis OA disebut sebagai vektor A kecil. Begitu juga dengan vektor OC, ruas garis OC disebut sebagai vektor C kecil. Ruas garis OB disebut sebagai vektor B kecil. Nah, di sini yang dicari kan koordinat titik C yang di sini ya. Nah, titik C itu yang kemarin kita tahu adalah vektor posisinya. Vektor posisi C rumusnya kan kayak gini. Nah, berarti kita sekarang tinggal memasukkan koordinat A dan koordinat B agar kita bisa memperoleh koordinat C. Caranya gimana? Langsung dimasukkan ke rumus ini. Kamu lihat, N ini nanti berupa angka, sudah diketahui. M juga berupa angka, sudah diketahui. Nah, ini vektor A kecil. Masih ingat nggak? Vektor A kecil itu adalah ruas garis OA, gini kan? Ruas garis OA diperoleh dari mana? Koordinat A dikurangi koordinat O, gini. Berarti koordinat A-nya kan XA, YA, ZA. XA, YA, ZA, gini. Dikurangi koordinat O, 0, 0, 0. Berarti berapa? Tetap ya. XA, YA, ZA. O berarti A kecil itu adalah XA, YA, ZA. Begitu juga dengan B kecil berarti kan OB. OB sama koordinat B dikurangi koordinat A. Koordinat B-nya tadi XB, YB, ZB dikurangi koordinat O ya, saya salah. Koordinat B dikurangi koordinat O. Koordinat O-nya berapa? 0, 0, 0 nih. 0, 0, 0. Berarti tetap ya. Sama dengan XB, YB, ZB di sini ya. Nah, kemudian kita akan masukkan vektor posisi A dan vektor posisi B. Saya tulis vektor posisi A menggunakan warna merah ya. Vektor posisi A-nya berarti XA, YA, ZA. Dan vektor posisi B-nya, maaf saya taruh di sini. XB, YB, ZB gini kan. Oke. Berarti dari rumus ini bisa kita letakkan di sini untuk mencari koordinat titik C. Koordinat titik C sendiri kan XC, YC, ZC gini kan. Sama dengan NA. N dikali A-nya mana? A-nya ini XA, YA, ZA. Gini ditambah M, B-nya mana ini? XB, YB,
ZB dibagi apa? M plus N atau N plus M sama aja ya, N plus M. Nah, itu kemudian kita bisa sederhanakan. Sederhanakan maksudnya gimana, Bu? Maksudnya ketika kita mencari masing-masing nilai koordinatnya, koordinat X, C, atau ini dinaikkan, ini kan N plus M-nya bisa disederhanakan menjadi 1 per N plus M. Gini dikali nih, dijabarkan aja ya, N dikali XA tambah M dikali XB. Terus N dikali YA tambah M dikali YB. Terus N dikali ZA ditambah M dikali ZB gini. Nah, itu dia. Nah, berarti kita bisa cari untuk satu-satu nilainya. XC bisa diperoleh dari 1 per N plus M dikali ini atas sendiri, N dikali XA plus M dikali XB. Berarti YC juga bisa diperoleh dari 1 per N plus M nih, N dikali YA plus M dikali YB. Begitu juga untuk ZC, aduh sedikit banget, 1 per N plus M dikali N dikali ZA, salah, N dikali ZA plus M dikali ZB. Gini ya. Nah, ini dia rumusnya. Ini saya kasih merah-merah untuk mencari koordinat titik C. Konsepnya sama, yaitu menggunakan pembagian dalam bentuk koordinat. Konsepnya pakai pembagian dalam bentuk vektor. Oke. Agar lebih jelas, kita gunakan contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui koordinat titik P membagi ruas garis A dan B di dalam dengan perbandingan 3:1. Ini ada istilah baru. Koordinat titik P membagi ruas garis AB di dalam. Artinya P itu terletak di dalam ruas garis AB. Jadi, kalau misalnya ada ruas garis AB gini, ini ruas garis AB, P-nya di dalam sini antara A sampai B ini. Nah, dengan perbandingan 3:1, karena dia 3:1 berarti kan P-nya di dalam. Itu bisa kita tulis AP banding PB sama dengan PB, kok BB. AP dibanding PB sama dengan 3:1. AP-nya 3, PB-nya 1, berarti ini dibagi 4. AP-nya 3, 1, 2, 3, betul ya, PB-nya 1. Dah, itu dia. Tentukan koordinat P. Nah, konsepnya sama seperti ketika kita mengerjakan pembagian vektor. Nah, ini si AP sendiri itu berapa? 3 ya, PB-nya adalah 1. Saya akan menarik ruas garis OA, OP, dan OB. OB dulu sini, ini O ya, OP, kemudian OA. Nah, ruas garis OA dapat diwakili oleh vektor A kecil. Ruas garis OP dapat diwakili oleh vektor P kecil, dan ruas garis OB dapat diwakili oleh vektor B kecil. Rumusnya gimana? Rumusnya, karena kita sudah menggunakan koordinat, berarti kita langsung masukkan nilai koordinatnya. Tapi kalau kamu lupa, kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan vektor posisi, tidak masalah. Kalau mencari vektor, berarti kan vektor posisi yang di tengah ya, yang bisa dicari kan yang ini. P, betul ya? Berarti apa tadi? Panjang kanan dikali vektor kiri, 1 dikali A ya. 1 dikali vektor posisi A ditambah 3 dikali vektor posisi B dibagi 3 tambah 1. Oke, dah. Udah ketemu rumusnya ini, kita bisa jabarkan. Vektor posisi sendiri, vektor posisi P itu sendiri bisa menjadi XP, YP, ZP. Gini ya. Nah,
sama dengan 3 tambah 1, 4. Saya keluarkan ya. 1/4 dikali, nah vektor A-nya berapa tadi? Vektor A-nya kan AO. AO. Saya tulis di sini. AO itu kan berarti ruas koordinat O. Kok AO terbalik, OA ya. OA. Nah, OA, maaf. OA. Ruas garis OA, vektor posisinya adalah A kecil. A kecil bisa diperoleh dari koordinat A dikurangi koordinat O. Koordinat A-nya sendiri berapa nih? 12, 8, 2. Dikurangi koordinat O-nya berapa? 0, 0, 0. Berarti OA-nya, OA ini A kecil, ya, sama kan? A kecil tetap 12, 8, 2 gini ya. Kemudian sampingnya sini saya mau mencari OB. OB yaitu koordinat B dikurangi koordinat O. Koordinat B sendiri di sini 4, 0, 2 dikurangi koordinat O 0, 0, 0. Berarti berapa? 4, 0, 2. Ini adalah vektor posisi B kecil. Nah, karena kita sudah punya vektor posisi A kecil dan B kecil, kita langsung masukkan ke sini. Nah, ini kan 31-nya kan 4, jadi 1/4 masukkan di sini, terus di sini 1 dikali vektor posisi A-nya berapa? 12, 8, 2 gini kan, ditambah 3, B-nya berapa? 4, 0, 2 gini. Oke, saya kasih kurung tutup lagi, sama dengan 1/4 dikali, ini tetap ya, 12, 8, 2 tambah 3 kali 4, 12, 0, 6 gini ya. Oke, saya lanjutkan di sebelahnya. Saya lanjutkan di sebelahnya, maaf. Nah, ini berarti 1/4 dikali 12 tambah 12, 24, 8 tambah 0, 8, 6 tambah 2, 8 gini ya. Bagi 4, 24 bagi 4 berapa? 6 ya. 6, 2, 2. Oh, berarti ini adalah koordinat P-nya. Saya tulis lagi XP, YP, ZP gini. Ini juga kan XP, YP, ZP. Ini juga sama XP, YP, ZP. Oke. Pertanyaannya adalah suruh menentukan koordinat P. Berarti kesimpulannya apa? Koordinat P adalah berapa nih? 6, 2, 2. Oke, ini dia untuk contoh soal nomor 1. Contoh soal yang kedua. Titik Q membagi ruas garis A 1282 dan B 402 di luar dengan perbandingan 3:1. Tentukan koordinat Q. Nah, perbedaannya sama soal yang sebelumnya. Kalau yang soal sebelumnya membagi di dalam, sekarang dia membagi di luar. Kalau dia membagi di luar, berarti ini gini, AK dibanding QB sama dengan AK-nya kan 3, QB-nya sama dengan 1. Karena dia di luar, karena dia di luar berarti salah satunya yang negatif. Ini negatif. Nih. Gini ya. Nah, ingat-ingat karena dia membagi di luar, maka salah satunya bernilai negatif. Gambarnya gimana? Gambarnya begini. Sret, ini aki. Aki. Akinya kan 3. 1, 2, 3. Kemudian QB-nya -1. Kalau min itu berarti dia mundur kan, ke kiri kan. Ini B-nya di sini. Nah, itu dia. Titik Q membagi ruas garis AB di luar. Jadi AB-nya segini, Q-nya di luar gitu. Ingat-ingat ya, kalau dia membagi di luar berarti yang belakang min. Nah, tuh sekarang berarti di sini AB-nya kan 2, kemudian BQ-nya 1. Saya menggunakan metode yang sama dengan tadi, yaitu menggambar titik pusat O 0,0 dan menarik ruas garis dari titik O. OQ, OB juga, satu lagi OA. Oke. Ruas garis OA diwakili oleh vektor A kecil. Ruas garis OB diwakili oleh vektor B kecil.
ruas garis OQ diwakili oleh vektor Q kecil. Dah. Masih menggunakan rumus yang tadi, ingat rumus yang tadi, rumus perbandingan hanya bisa digunakan untuk mencari vektor posisi yang ada di tengah. Kita lihat dulu, B kecil berarti sama dengan silang ya, 1A ditambah 2Q dibagi 1 tambah 2. 1 tambah 2 berapa? 3. 1/3 dikali 1 dikali A aja, ditambah 2Q gini ya. Berarti ini dibuka kurungnya 1/3A ditambah 2/3 Q gini ya. Ingat, ini tadi vektor posisi B. Padahal yang diminta adalah Q, yang dimintakan Q, berarti kita harus jadikan Q sama dengan, saya taruh di sebelah sini, set, Q yang A pindah ke kiri, saya tulis 2/3 Q ya, sini ya, 2/3 Q sama dengan ini B dikurangi 1/3 A. Oke, atau kamu urutkan dari A ya boleh. 2/3-nya pindah ke kanan, berarti dia diwalik ya. Q sama dengan 3-nya naik ke atas toh, 3/2 ke bawah. Saya urutkan dari A ya, min 1/3 A ditambah B. Oke, sampai sini kita rapikan dulu. 3/2 dikali min 1/3 berarti berapa? Min 1/2. Min 1/2 A ditambah 3/2 B. Q adalah vektor posisi Q. Yang dicari adalah koordinat titik Q. Koordinat titik Q bisa diperoleh dari mana? XQ, YQ, ZQ. Rumusnya pakai ini, vektor posisinya dimasukkan. Min 1/2. Vektor posisi A diperoleh dari mana? Dari OA. OA itu berarti koordinat A dikurangi koordinat O. Karena koordinat O itu 0, 0, 0, berarti A-nya tetap pakai yang ini. 12, 8, 2. Begitu juga dengan ditambah 3/2 B ini ya, B-nya 402. Oke. Sama dengan min 6, min 4, min 1 ditambah 3 kali 4, 12. 12 bagi 2, 6. 3/2 kali 0, 0. 3/2 kali 2 itu berarti 3G, min 6 tambah 6, 0, min 4 tambah 0, min 4, min 1 tambah 3, 2. Berarti koordinat Q-nya adalah 0, min 4, 2. Oke, sekian video dari saya. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.